Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri video Cultural Studies atau kajian budaya untuk pemula. Dalam video hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita kemarin ya tentang budaya sebagai teks. Seperti yang sudah saya janjikan di akhir video kemarin, kita akan membahas representasi dan konstruksi realitas dalam media. Jadi bagaimana realitas atau kenyataan direpresentasikan dan dibangun dalam media. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana konsep penting mengenai media itu tidak hanya mencerminkan atau merepresentasikan dunia, tapi ternyata teman-teman juga membentuk dan mengkonstruksi realitas kehidupan kita. Jadi media itu sangat kuat membentuk hidup kita. Jadi contohnya ya begini, untuk memulainya sebagai ilustrasi. Ketika kita menonton berita atau ketika kita menonton film atau ketika kita melihat iklan, kita mungkin saja berpikir bahwa media itu hanya menunjukkan apa yang terjadi di dunia yang nyata. Jadi media itu semacam replikasi dunia nyata. Tapi tidak seperti itu, teman-teman. Kajian budaya atau cultural studies melihatnya berbeda. Media itu tidak sekedar mencerminkan realitas, tetapi juga utamanya membentuk realitas, membentuk cara kita memahami dunia. Konsep ini itu dikenal dengan konsep, kalau dalam kajian budaya atau cultural studies itu disebut representasi. Ya, saya ulangi, representasi. Yang artinya bagaimana sesuatu itu dihadirkan dalam yang dihadirkan dalam media dengan sudut pandang tertentu itu membentuk cara kita melihat sesuatu itu. Melalui representasi, media itu bisa memperkuat stereotip penilaian kita. Bahkan media bisa membentuk opini kita, opini publik, dan pada akhirnya juga mempengaruhi identitas sosial kita. Teman-teman mungkin ingat tentang bagaimana ada satu masa di mana televisi di mungkin 10-20 tahun 10 tahun lalu ya, itu gencar menayangkan tayangan-tayangan religi. Kemudian pada kurun waktu 2015-2016 begitu banyak orang menjadi religius. Ini berbeda ketika media belum getol menayangkan tayangan religi tahun 90-an misalnya. Semua orang ya seperti orang biasa, tidak terlalu religius juga gitu. Atau ketika media menampilkan, dalam hal ini contohnya adalah TikTok atau Instagram, jenis flexing atau budaya flexing atas barang-barang yang dimiliki, yang mewah, fashion, maka yang terjadi adalah generasi atau anak-anak muda yang merepresentasikan dirinya sebagai seolah-olah itu semuanya adalah model fashion show. Bahkan kalau masih ingat, ada sekelompok anak muda di tengah kota Jakarta yang memblokir sebuah jalan, kalau teman-teman ingat, saya malah lupa namanya, untuk mereka fashion show di tengah jalan. Tapi kemudian ketika media tidak memberitakan lagi, tidak menayangkan lagi, tidak mengiklankan lagi banyak hal yang sifatnya fashion show itu, yes, kembali ke normal lagi. Normal dalam artian yang biasa atau yang sebelumnya gitu. Nah, itulah bagaimana media bisa memperkuat stereotip, membentuk opini publik tentang suatu kasus tertentu, bahkan sesuatu yang mungkin atau contohnya ya ada tokoh publik ya yang sebenarnya tidak bersalah, tidak terbukti secara hukum melakukan pelecehan seksual misalnya,
Tapi ketika opini publik itu di frame lewat media atau platform Twitter misalnya atau X, orang bisa kena cancel culture loh. Dia dijauhi, dia di blok disabotase penampilannya sampai orang ini stres gitu. Yang belakangan ternyata berita itu tidak benar, tuduhan itu tidak benar, tapi sudah terlanjur di cancel culture. Nah, itulah media. Representasi itu sendiri teman-teman merupakan proses di mana makna itu dibentuk, yang kemudian makna itu dikomunikasikan lewat bahasa, lewat gambar, lewat suara, dan simbol-simbol lain di dalam media. Sebenarnya kejadian semacam ini atau fenomena semacam ini, peristiwa semacam ini sudah terbaca sejak tahun 1960-an ketika Stuart Hall, ya, seorang tokoh penting dalam kajian budaya awal ya di Birmingham School, itu menjelaskan bahwa representasi itu tidak pernah yang namanya netral. Representasi yang lewat gambar, bahasa, suara tadi ya, lewat media, itu selalu dikonstruksi lewat pilihan tertentu yang menguntungkan sebagian atau sekelompok masyarakat tertentu juga. Misalnya contohnya bagaimana media menggambarkan gender, misalnya menggambarkan ras tertentu, kelas sosial atau kelompok tertentu, seringkali itu mencerminkan nilai dan ideologi dominan yang berkuasa di masyarakat. Saya nggak berani pakai contoh di Indonesia, tapi saya akan coba pakai contoh yang lain di Amerika Serikat misalnya. Misalnya dalam film Hollywood, kita kan tadi kemarin sudah membahas ya, karakter hero, karakter pahlawan itu lebih sering kan digambarkan sebagai seorang pria maskulin berkulit putih. Sedangkan karakter antagonisnya atau musuhnya seringkali adalah sosok yang beraksen asing atau di luar kaum atau supremasi kulit putih, ataupun kalaupun musuhnya adalah kulit putih juga, tapi aksennya, tampilannya itu seperti dari luar Amerika gitu, entah dari Rusia misalnya. Atau misalnya contoh kedua mengenai iklan kecantikan yang sering menampilkan standar kecantikan tertentu, dan standar kecantikan itu sengaja atau tidak ya, sadar atau tidak, itu mempengaruhi bagaimana seorang wanita atau seorang perempuan itu melihat dirinya sendiri hanya karena iklan kecantikan, misalnya tentang kulit putih misalnya, atau tentang rambut yang lurus. Nah itu contoh ya bagaimana media itu menentukan cara kita melihat yang mana yang cantik, yang mana yang jelek, yang mana yang hero, yang mana yang tidak. Media itu sebenarnya tidak hanya mewakili atau merepresentasikan sesuatu, tetapi dia itu utamanya membentuk realitas, membentuk kenyataan yang kita pahami, dan hanya itu yang kita pahami. Di luar yang direpresentasikan media, seolah kita tidak punya bahasa untuk menangkap atau menggambarkan dunia dalam sudut pandang kita sendiri. Hal semacam itu terjadi karena kita mendapatkan banyak informasi ya, dan perspektif mengenai dunia itu kan lewat media. Kalau hari ini ya lewat media sosial, lewat platform digital. Nah, ada beberapa, kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa cara media dalam mengkonstruksi atau membentuk realitas. Satu, misalnya lewat framing. Kita bisa melihat bagaimana media memilih, menyusun, dan memberi headline atau menyoroti satu peristiwa yang nanti dapat mempengaruhi bagaimana kita sebagai konsumen media itu melihat sebuah peristiwa, suatu peristiwa atau dunia. Misalnya bagaimana media, misalnya beginilah, kira-kira inilah, coba kita lihat bagaimana media memberitakan konflik-konflik politik, atau bagaimana media merepresentasikan tokoh-tokoh tertentu, yang hero mana, yang tidak hero mana.
itu membentuk opini kita, membentuk opini publik tentang siapa yang baik dan siapa yang buruk. Itu cara pertama, framing. Cara kedua adalah lewat bias media atau bias ya, media bias ya. Kan kita tahu ya bahwa media itu selalu punya kepentingan, dan kepentingan itu mempengaruhi bagaimana informasi disajikan dan disampaikan. Sebagai contoh, media yang dibiayai oleh satu perusahaan besar atau dimiliki oleh seorang tokoh politik tertentu mungkin akan cenderung lebih menampilkan berita-berita yang menguntungkan kepentingan bisnis dari kelompok-kelompok tertentu atau pemiliknya. Itu cara kedua, media bias atau bias media. Cara ketiga media membentuk realitas adalah lewat hyperreality atau hiperrealitas. Hyperreality atau itu kan dikenalkan pertama oleh Jean Baudrillard. Kita sudah membahas itu di video beberapa bulan yang lalu tentang pemikiran Jean Baudrillard. Hiperrealitas. Jadi dalam dunia modern, kalau teman-teman perhatikan, media itu seringkali menciptakan dunia yang hiper ya, yang seolah lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Contohnya, kalau teman-teman lihat tayangan-tayangan reality show, baik itu tayangan digital maupun tayangan televisi konvensional, sebenarnya yang disebut reality show, tetapi itu diedit, disunting, dan dikonstruksi sehingga tampak lebih dramatis daripada kehidupan yang nyata. Bahkan berita-berita tentang selebriti itu kan juga teman-teman sudah mengenal kata settingan ya. Itulah hiperrealitas. Maaf. Nah, representasi dalam media itu berpengaruh besar teman-teman pada cara kita melihat dunia dan membentuk identitas kita sendiri. Jika bayangkan saja nih, jika media terus-menerus menampilkan stereotip tertentu, maka masyarakat bisa saja menerima hal itu sebagai kebenaran, meskipun itu sebuah kesalahan, tapi karena terus diulang terus-menerus ya jadi kebenaran. Beberapa dampak dari representasi media ada misalnya contohnya adalah bagaimana misalnya anak-anak melihat tokoh superhero yang seolah-olah mirip dengan mereka, sehingga mereka akan menjadi lebih percaya diri dan merasa terwakili. Jadi media itu bisa mempengaruhi identitas sosial. Anak-anak yang melihat tokoh superhero yang mirip dengan mereka akan menjadi lebih percaya diri dan merasa dirinya adalah superhero itu. Superhero itu bisa kita gonta-ganti. Hari ini kita bisa juga sebut sebagai K-pop star, misalnya tokoh K-pop, atau bahkan tokoh anime, atau misalnya tokoh manga gitu kalau dalam para media-media pembacaan komik gitu ya. Nah, yang kedua, dampak dari representasi media itu adalah ya memperkuat stereotip, atau dalam bentuk yang lain melawan stereotip tertentu. Media itu bisa memperkuat pandangan lama yang diskriminatif, tapi juga bisa menjadi alat untuk melawan diskriminasi atau ketidakadilan. Hari-hari ini kita melihat di beberapa film superhero misalnya, mulai ada superhero yang berkulit hitam. Contohnya Captain America, kalau teman-teman pernah nonton. Sebelumnya kan Amerika digambarkan kulit putih maskulin ya. Nah, hari ini Captain America, kalau teman-teman lihat filmnya, tokohnya berkulit hitam. Nah, dampak lain dari representasi media adalah ya tadi sudah saya bahas ya, bagaimana membentuk opini publik. Karena cara media memberitakan isu sosial dan politik itu mempengaruhi sekali bagaimana kita memahami suatu permasalahan, sampai kita nggak tahu mana sudut pandang yang paling benar dan paling tepat atau objektif. Dan kita juga kemudian oleh media itu bisa dibangun untuk melihat tokoh-tokoh tertentu sebagai tokoh yang baik dan tokoh-tokoh yang lain sebagai tokoh yang jelek. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman, media memang tidak hanya menampilkan dunia ini apa adanya.
jangan terlalu inosen ketika teman-teman berhadapan dengan media, bahkan media sosial. Media itu jelas-jelas membentuk cara kita memahami realitas. Nah, kalau kita akhirnya lewat kajian budaya bisa melihat bagaimana konsep representasi itu bekerja di media, kita bisa jadi lebih kritis ketika kita berhadapan dengan media. Kita tidak mudah dikunyah, dilumat oleh framing, strategi, stereotyping yang disajikan media. Dari situ kita nggak mudah teman-teman terpengaruh oleh narasi yang jelas tidak ada satupun narasi yang tidak dikonstruksi. Ya termasuk tayangan ini gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, tetaplah berpikir kritis.